Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyuni, NIM 1021900154 dan rekan saya Nanda Fitria. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perusahaan pembiayaan, yaitu factoring, moda ventura, leasing, asuransi, dan bank. Pengertian perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dalam pasal 1 huruf B dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu factoring. Anjak piutang atau factoring secara syariah dapat merujuk pada fatwa DSN nomor 67 yang tahun 2008 yang menyatakan bahwa anjak piutang syariah adalah pengalihan penyelesaian piutang dan tagihan jangka pendek dari pihak yang berpiutang kepada pihak lain yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang atas pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berhutang sesuai prinsip syariah. Kegiatan anjak piutang meliputi pengambil alihan tagihan suatu perusahaan, baik cara dibeli atau dengan cara lain sesuai kesepakatan. Yang kedua, mengelola suatu usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Dan yang ketiga adalah penagihan piutang klien. Selanjutnya mengenai mekanisme anjak piutang. Mekanisme anjak piutang sebenarnya diawali dengan adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit. Transaksi anjak piutang biasanya dengan negosiasi antara klien dengan lembaga anjak piutang atau factoring yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, dengan fasilitas yang disediakan perusahaan dan dengan fasilitas yang disediakan perusahaan anjak piutang. Yang kedua yaitu moda ventura. Pembiayaan moda ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Karena moda ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan moda ventura disebut perusahaan pasangan usaha atau PPU. Umumnya, pembiayaan moda ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian moda ventura. Pelaksanaan penyertaan modal pada PPU memerlukan perjanjian sebagaimana dalam hal kredit, bank memerlukan perjanjian kredit. Perjanjian dalam bentuk tertulis atau kontrak inilah yang merupakan dasar bagi terjadinya penyertaan modal dalam usaha moda ventura. Perjanjian moda ventura merupakan suatu perjanjian antara PMV dan PPU yang menjadi dasar pengikat dalam pelaksanaan pembiayaan oleh PMV dan terhadap PPU. Yang ketiga yaitu leasing. Istilah leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata lease yang berarti sewa menyewa. Dalam pasal 1 huruf A SK Menq RI nomor 1169 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing disebutkan bahwa pengertian leasing adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan baik guna opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing yaitu ada 4. Yang pertama yaitu lessor, lease, supplier, dan bank. Lalu tahapan prosedur mengenai leasing. Yang pertama yaitu
Lis bebas menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan bebas menunjuk supplier peralatan yang dimaksud. 2. Setelah Lis mengisi formulir permohonan, formulir dikirimkan kepada lister disertai dokumen yang lengkap. 3. Lister mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas Lis dengan syarat dan kondisi yang disetujui Lis, maka banyak Lis dapat ditandatangani. Yang keempat, pada saat yang sama Lis dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang di-list dengan perusahaan asuransi yang disetujui lister, seperti yang tercantum dalam kontrak Lis. Yang kelima, kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lister dengan supplier tersebut. Selanjutnya, supplier dapat mengirimkan peralatan yang di-list ke lokasi list untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut. Selanjutnya, list menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Supplier menyerahkan surat tanda terima yang diterima oleh list, bukti pemilik, dan pemindahan pemilikan kepada lister. Kemudian, lister membayar harga peralatan yang di-list kepada supplier. Dan yang terakhir, yaitu list membayar serta sewa list secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan oleh kontrak list. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Fitria Rohani, NIM 1021901148 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nurwayuni, yaitu mengenai asuransi dan bank. Pengertian asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance yang mempunyai arti asuransi dan jaminan. Asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan pertanggungan, sedangkan asuransi menurut Wirjono Projodikoro adalah persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pergantian kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. Lalu selanjutnya yaitu dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi itu terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Ma'idah yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Lalu yaitu jenis-jenis asuransi. Asuransi menurut bentuknya yaitu asuransi gotong royong atau kooperatif, yang artinya beberapa orang berkumpul lalu masing-masing bersepakat untuk membayar jumlah uang tertentu. Kemudian dari uang yang terkumpul dari orang yang bersepakat diberikan kompensasi kepada anggota yang terkena musibah. Yang kedua yaitu asuransi bisnis atau asuransi yang mengharuskan adanya premi atau bayaran tetap, yang artinya dalam asuransi ini pihak menerima asuransi bertanggung jawab akan membayar premi tertentu kepada perusahaan asuransi yang memakai sistem saham. Lalu asuransi berdasarkan fungsinya itu terbagi dua. Yang pertama yaitu asuransi kecelakaan atau asuransi kerugian, yang artinya asuransi yang mengcover kecelakaan yang menimpa harta benda milik tertanggung. Tujuannya adalah untuk mengganti kerugian yang dialami tertanggung karena kecelakaan yang menimpanya. Lalu yang kedua yaitu asuransi jiwa. Asuransi yang mengcover segala jenis penjaminan yang berkaitan dengan diri tertanggung. Maksudnya, tertanggung akan diberikan sejumlah uang jika terjadi kecelakaan tertentu yang menimpa badannya atau mengancam keselamatannya. Jumlah uang yang diserahkan sudah disepakati sebelumnya antara tertanggung dan penanggung. Lalu pada poin kedua yaitu ada bank. Pengertian bank syariah. Bank berasal dari kata bengue atau bahasa Perancis dan dari kata benco bahasa Itali yang berarti peti atau lemari atau bangku.
Jadi pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edi Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu dasar hukum dari bank syariah ini pada tahun 1990 terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah. Tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank operasi secara ganda atau dual sistem bank. Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah. Kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Dan pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lalu untuk produk-produk bank syariah, yang pertama produk penghimpunan dana atau funding, yaitu ada tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro atau yang dipersamakan dengan itu. Lalu yaitu ada deposito dan terakhir yaitu ada giro. Untuk produk penyaluran dana atau pembiayaan financing, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, seperti bai mudharabah, bai asalam, dan bai al-istisna. Kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi ijarah dan ijarah mutahiyat bitamlik. Yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi musyarakah, mudharabah, muzaroah, dan musakoh. Lalu produk yang terakhir yaitu produk jasa servis. Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaris atau penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.